أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah, memuji atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Di mana di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmatnya, berupa nikmat kesehatan, diberikan kepada kita kekuatan untuk sholat subuh berjamaah. Ini merupakan nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Karunia yang seperti inilah yang hendaknya kita bergembira. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Maka kita gembira. Ternyata Allah masih memberikan kepada kita kekuatan untuk beriman kepada-Nya. Maka tentu kita berusaha untuk menggunakan seluruh daya dan upaya kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pagi hari ini pembahasan kita insyaallah seputar keikhlasan. Ikhlas itu sesuatu yang penting, Pak. Tapi bukan sesuatu yang mudah. Sampai seorang ulama besar di zaman dahulu yang bernama Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri berkata, "Ma'alajtu syai'an ashadda minan niyyah." Aku tidak pernah meluruskan sesuatu yang lebih berat daripada niat. Untuk meluruskan niat butuh perjuangan. Kenapa? Karena iblis dan bala tentaranya berusaha bagaimana caranya ibadah seorang hamba tidak diterima oleh Allah. Sedangkan ibadah itu diterima dengan dua syarat. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Ittiba. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik biibadati rabbi ahada." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia beramal saleh dan janganlah ia mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Hadhihi al-ayah dalah ala syartai qabulil amal." Ayat ini menunjukkan bahwa ada dua syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas dan yang kedua mutaba'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu amal sesuai dengan contoh Rasul, tapi ia tidak ikhlas, maka ia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau amal ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh Rasul, maka ia pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Ma min amal illa sayu'rab alaihi diwanan." Tidak ada satupun amal kecuali akan dipertanyakannya padanya dua perkara.
Pertanyaan pertama ya lima wa kaifa. Pertanyaan yang pertama, untuk siapa Anda beramal? Apa motivasi Anda beramal? Wa kaifa, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Anda beramal? Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Keikhlasan itu sesuatu yang aziz, sesuatu yang berat, namun ia subhanallah hasilnya luar biasa. Orang yang ikhlas, Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi malam saya sampaikan tentang kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua. Lalu kemudian batu jatuh dari gunung lalu menutup pintu gua. Lalu masing-masing dari 3 orang ini bertawasul dengan amalannya yang dulu mereka ikhlas mengamalkannya. Di mana mereka masing-masing berkata, ya Allahumma, ya Allah, in kuntu amiltuhum ya khalisan liwajhik. Kalau dahulu aku mengamalkannya ikhlas mengharapkan wajahmu ya Allah, fafruj amma nahnu fih, maka selamatkan kami dari bahaya yang menimpa kami ini. Keikhlasan suatu ketika akan menyelamatkan seorang hamba. Di suatu ketika kita genting, ketika Allah memberikan kepada kita bencana barangkali, tapi karena keikhlasan amal kita, Allah selamatkan kita dari mara bahaya tersebut. Demikian pula ya akhul Islam, keikhlasan akan memberikan kepada pelakunya istiqomah. Orang yang tidak ikhlas, dia tidak akan istiqamah. Seorang penuntut ilmu, ketika ia menuntut ilmu tujuannya hanya karena ingin mencapai dunia, ternyata qadarullah tujuannya tersebut ia tidak mendapatkannya, dia akan segera futur. Ada orang pergi ke masjid, sholat berjamaah, rupanya karena dia ingin supaya mendapatkan suara, rupanya sedang pemilu, Pak. Rupanya apa yang terjadi? Gak terpilih. Setelah itu dia tidak akan lagi pergi ke masjid. Ada orang yang motivasinya bukan karena Allah, pasti Pak dia akan gugur di tengah jalan. Dia tidak bisa istiqomah. Oleh karena itu ya akhi, penting sekali kita untuk ikhlas. Lalu bagaimana kiat-kiat kita supaya bisa ikhlas? Tentunya ya akhwat Islam, kiat yang pertama yang kita butuhkan supaya kita ikhlas adalah berdoa. Di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita adalah Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, an usyrika bika syai'an a'lamuhu, untuk mempersekutukan Engkau dengan sesuatu pun dalam keadaan aku mengetahuinya. Wa a'udzubika min an usyrika bika wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku mohon kepada Engkau ampunanmu ya Allah dalam perkara yang aku tidak ketahui. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ini maka ia akan terlindung dari syirik yang besar maupun yang kecil. Jangan lupa doa ini. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa. Ya Allah, jadikan amalanku semuanya salih dan jadikan semuanya ikhlas mengharapkan wajahmu ya Allah. Betapa pentingnya buat doa Pak, supaya kita diberikan kepada kita keikhlasan. Yang kedua Pak, yang membantu kita ikhlas, yaitu berusaha kita untuk menyembunyikan amal. Tidak perlulah kita cerita-cerita ke orang. Ketika kita sedekah, tidak perlu kita cari cerita ke orang, tidak perlu kita perlihatkan ke orang bahwa kita sedekah. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika menyebutkan 7 orang yang Allah berikan naungan, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan arasnya. Siapa di antaranya? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah dengan sedekah fa akhfaha, lalu ia sembunyikan sedekahnya itu.
hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya saja tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking tersembunyinya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian siapa lagi? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Dan seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian, lalu air matanya berlinang karena takut kepada Allah. Ikhwatul Islam. Kemudian yang ketiga, yang mudah-mudahan membantu kita untuk ikhlas. Apa itu? Gunakan dua perkara. Yang pertama muhasabah, yang kedua muraqabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu artinya menghisab diri kita. Dan muhasabah itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lahfan, hendaknya kita lakukan di dua tempat. Yang pertama sebelum beramal, yang kedua setelah beramal. Sebelum beramal, coba kita tanya kepada diri kita, saya sholat ini karena siapa? Apa motivasi saya sholat ini? Kalau kita dapat, ya alhamdulillah, saya ingin mengharapkan wajah Allah, alhamdulillah. Lalu ketika kita sholat, kata Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, gunakan muraqabah. Apa itu muraqabah? Awasi terus hati antum. Terkadang kan ketika kita mulai sholat ikhlas Pak, Allahu Akbar, ikhlas Masya Allah. Tapi di tengah sholat rupanya ada orang yang melihat kita, rupanya suara kita indah, rupanya kita diberikan ya kelebihan dalam sholat kita berupa panjangnya, khusyuknya. Tiba-tiba muncul di dalam hati kita riya, ingin dipuji manusia. Kalau kita tidak mengawasi terus hati kita, kita ya mungkin akan mudah tergoda oleh syaitan. Tapi ketika kita awasi terus, apakah kita masih terus di atas keikhlasan? Insya Allah akan berikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa ikhlas. Setelah kita sholat, kembali kita muhasabah lagi. Muhasabah apa? Menghitung. Tadi saya ketika sholat terjadi riya apa enggak ya? Tadi saya sholat khusyuk apa enggak ya? Segera kita istighfar. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan salah satu hikmah kenapa Rasulullah setelah sholat beristighfar. Rasulullah SAW kalau habis sholat mengucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Loh kok habis sholat istighfar? Sholat kan bagus, sholat kan ya ibadah, kok malah istighfar? Memangnya dosa? Kata Ibnu Qayyim, Rasulullah istighfar setelah sholat karena Rasulullah minta ampun kepada Allah terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam sholat kita. Mungkin ketika kita sholat kita tidak khusyuk, berpikir ke sana kemari. Mungkin ketika kita sholat ya kita tidak khusyuk, memikirkan yang ada di rumah, yang ada di kantor dan yang lainnya. Atau mungkin ada riya di dalam hati kita. Maka ini ya akal Islam azani Allah wa iyyakum, gunakan dua perkara ini. Yang pertama yaitu muhasabah. Yang kedua adalah muraqabah. Sebelum ibadah kita tanyakan hati kita, untuk apa Anda beramal? Anda datang kemari, kita semua datang ke sini apa tujuannya? Mengharapkan wajah Allah kah? Ataukah masih mengharapkan sedikit dari kehidupan dunia? Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhi, yang mempengaruhi keikhlasan seseorang, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba keimanannya kuat kepada Allah, semakin dia ikhlas. Semakin ia mengenal Allah, bahwa Allah lah yang memberikan pahala, Allah yang mampu menyiksa seorang hamba, sedangkan manusia tidak memiliki apa-apa sedikit pun juga. Maka ia tidak lagi mengharapkan wajah Allah, wajah kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Dia sadar manusia sehebat apapun sama dengan dirinya. Jadi buat apa sih mengharapkan pujian manusia?
Kalau manusia memuji kita, apakah manusia bisa memberikan jaminan kita masuk ke dalam surga? Kalau manusia memuji kita, apakah manusia bisa melindungi kita dari azab neraka? Apa manfaatnya pujian? Ketika kita mengetahui hakikat pujian manusia kepada kita, tidak ada manfaatnya buat kita sama sekali. Yang ada cuma kepuasan hati saja. Wah, orang memuji kita. Sementara pada waktu itu kita tidak mendapatkan manfaat apapun juga. Justru sebaliknya, akhi, orang yang tidak ikhlas, Allah malah berikan kebalikan kepada dia. Manusia malah tidak suka kepada dia. Makanya dahulu di zaman salaf ada seseorang berkata kepada ayahnya, "Hai ayahku, kenapa kalau si engkau yang memberikan nasihat masuk ke dalam dada-dada kami, tapi kalau si fulan yang ngasih nasihat ternyata tidak terasa di hati-hati kami?" Maka ayahnya berkata, "Hai anakku, beda antara orang yang betul-betul ikhlas memberikan nasihat dengan orang-orang yang memberikan nasihat karena mengharapkan sesuatu dari kehidupan dunia. Orang yang ikhlas akan lebih terasa di kalbu, akan lebih terasa di hati kita. Beda dengan orang-orang yang mengharapkan ketenaran, mengharapkan dunia, seperti dai-dai selebritis ketika ia berceramah, apakah berbekas di hati-hati kita? Kadang tidak ada. Tapi ketika kita mendengarkan ustadz-ustadz yang begitu ikhlas menyampaikan ilmu dengan hujah, mereka sampaikan kebenaran walaupun itu pahit, itu terkadang di hati kita itu terasa hati, ya. Na'am ya akhul Islam, azan ya Allah ya. Maka dari itulah ya akhul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya tujuan kita di dalam kehidupan dunia untuk merealisasikan ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mengikhlaskan agama untuknya. Berarti memang ya akhwat Islam, di dunia ini tujuan kita untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya akhi, apa mudaratnya tidak ikhlas? Ketahuilah, mudarat ketidakikhlasan banyak sekali. Yang paling utama, yang pertama adalah amalnya tidak diterima. Yang kedua, dia akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud ayat 15-16 Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan dari amalannya kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka nanti dalam kehidupan akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Batal apa yang mereka lakukan, sia-sia apa yang mereka amalkan. Masya Allah. Ya. Ternyata orang yang mengharapkan kehidupan dunia, Bapak beramal tujuannya apa, Pak? Ada orang beramal motivasinya cuma dapat dunia, Pak. Saya mau tahajud, mudah-mudahan rezeki saya dipermudah. Akhirnya motivasi dia dunia. Yang satu lagi berpuasa, ya, orang tuanya ngomong ke anaknya, "Nak, biar kamu nilainya bagus, ujian kamu berhasil, puasa 3 hari, nak." Akhirnya si anak itu berpuasa 3 hari, motivasinya biar dia mendapatkan dunia. Dapat pahala? Tidak. Dia tidak mendapatkan pahala sama sekali.